Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giliran Waalaikumsalam saya warahmatullahi wabarakatuh. memoderatori presentasi dari pemateri kedua, yaitu Pak Raden Sumitro. Raden Sumitro, ya Pak, R-nya, betul ya? Raden. Masih keturunan Raden nih Pak. Raden Sumitro ya. Beliau ini pensiunan dari 17. Ya, jadi Pak Mitro ini kelahiran dari aslinya sebetulnya tetangganya Pak Sutirjo dari Madura. Jadi beliau sekarang berbisnis kesehatan, ya, olah sehat. Jadi dalam hal ini adalah mengolah gym, tempat untuk olah sehat ya. Mungkin karena waktunya juga nanti waktunya mungkin sekitar 15 menit Pak Mitro sampai menjelaskan profil Bapak sedikit. Kemudian nanti 15 menit untuk tanya jawab. Silakan Pak Mitro. Baik Pak Tony, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sehat untuk semuanya yang ikut pada siang hari ini. Kami perkenalkan dulu, nama tadi sudah disampaikan Pak Tony Sumitro. Jabatan terakhir DM umum Pak di kantor PLN Distribusi Jateng. Pensiun tahun 2014, jadi sudah 10 tahun sudah. Untuk selanjutnya, untuk selanjutnya untuk mengisi purna tugas ini, kami mencoba untuk mencari usaha-usaha yang sekiranya tepat dan bisa dilaksanakan oleh semua orang yang tentunya belum punya kemampuan atau skill. Jadi ketemulah di sini untuk fitness dan kebugaran. Jadi ini saya sampaikan dulu, visinya menjadi salah satu usaha yang bisa tumbuh, berkembang, dan berkelanjutan. Misinya menciptakan lapangan kerja agar ekonomi lingkungan bisa tumbuh dan berkembang. Yang kedua, membentuk jiwa dan raga agar selalu sehat. Itu visi dan misi kami. Selanjutnya, konsep usaha ini kami sudah menemukan. Yang pertama ini dibutuhkan semua kalangan, laki, perempuan, tua, dan muda. Jadi di sini sudah tidak mengenal kalangan, jadi laki-laki bisa, perempuan bisa, tua, muda juga bisa. Karena terus terang aja untuk kesehatan ini sudah tidak melihat usia lagi. Artinya sudah merupakan kebutuhan kita bersama. Yang kedua, tidak mengenal musim, pagi, siang, dan malam. Jadi semua orang ini sudah tidak memandang lagi musim. Di samping pagi, siang, malam, puasa pun juga ini diminati juga. Apalagi kemarin waktu musim pandemi, ini kita itu semakin banyak atau semakin padat pengunjung. Jadi yang biasanya yang datang 200 orang itu per hari itu bisa sampai 250 sampai 300 orang per hari. Yang ketiga, kesehatan ini merupakan kebutuhan semua orang. Jadi ini sudah merupakan kebutuhan, jadi bukan lagi merupakan sambilan ya. Ini sudah merupakan kebutuhan. Yang keempat atau yang ketiga ini biaya yang sangat terjangkau untuk semua kalangan. Jadi maaf aja nanti kalau Bapak dan Ibu buka usaha ini untuk awal-awalnya kita per datang itu cukup 15.000. Jadi kalau di tempat kami sudah 20.000. Jadi di tempat kami ini sudah 10 tahun karena H-1 saya pensiun itu saya sudah buka. Biar tidak lagi kita itu nganggur. Jadi butuh pensiun juga ada kegiatan. Itu untuk konsep usaha. Lanjut, latar belakang pendirian usaha. Yang pertama, risiko kerugian relatif kecil. Karena apa?
ini besi, jadi sudah tidak ada lagi apa namanya wayu dan segala. Kalau makanan kan mungkin bisa nggak laku, itu bisa kita kita rugi basi gitu ya. Nah, kalau untuk apa yang lain-lain mungkin faktor kerugiannya relatif besar. Kalau ini sudah kita perhitungkan risiko kerugiannya itu relatif kecil. Ini memang konsep dari latar belakang pendirian usaha kami. Yang selanjutnya tidak memerlukan keahlian khusus atau skill khusus. Jadi kalau Bapak dan Ibu ini misalnya buka rumah makan, ya, kita perlu chef. Karena itu berkaitan dengan rasa dan lidah lingkungan gitu. Katakanlah buka salon, itu kita harus mencari orang yang tukang potong yang bagus. Soalnya kalau enggak nanti ya enggak laku. Jadi kalau gym ini tidak memerlukan keahlian khusus. Jadi udah kita beli barang aja, udah dari karyawan suruh nunggu sudah. Jadi relatif praktis. Yang ketiga itu tidak ketergantungan kepada orang lain. Jadi katakanlah kita ini mau membeli barang itu masih ini barang ini nanti ada apa enggak? Kalau ini sudah enggak ada ketergantungan dengan orang lain, sudah bisnis murni ini berdikari. Karena alat itu juga mudah, di mana-mana juga nanti ada yang produk lokal, ada yang produk import, itu tidak ini pilihan. Yang selanjutnya modal usaha bisa fleksibel. Jadi kalau Bapak dan Ibu itu udah pensiun gitu, tolong dipikirkan nanti jangan H-min berapa, paling tidak H-min 2 atau H-min 3 itu sudah dipikirkan. Karena bisnis ini tidak instan, jadi perlu proses. Makanya modal usaha kalau pesangon pensiun masih relatif cukup dan lebih karena modal awal ini nggak terlalu banyak. Apalagi kalau Bapak dan mungkin sudah punya tempat itu lebih membantu. Tapi kalau enggak, sekarang kontrak di mana-mana juga sudah banyak. Artinya ada ruko, yang penting ada fasilitas parkir dan segala macam. Nah, ini untuk sarana dan prasarana yang perlu disediakan. Yang pertama ini kita menyediakan tempat ya kurang lebih 200 meter persegi sudah cukup. Untuk tahap awal dilengkapi dengan tempat parkir dan toilet, terus menyediakan alat gym. Alat gym ini nanti pilihan, ada produk lokal, ada import, ada yang pabrikan, itu banyak tergantung dari pilihan kita nantinya. Yang selanjutnya menyediakan dispenser untuk minum gratis. Karena nanti pengunjung ini kita fasilitasi dengan minum gratis. Karena ya yang namanya olahraga ini juga keluar keringat, kita haus gitu, kita sediakan ini merupakan fasilitas. Yang selanjutnya menyediakan kulkas untuk tempat minuman dingin. Nah, ini di samping minuman gratis, kita menyediakan minuman yang yang kita bisniskan gitu. Nanti dilengkapi dengan apa di situ, katakanlah mizon, terus di situ ada amidis dan segala macam, atau susu-susu yang mempunyai energi tinggi. Yang selanjutnya menyediakan minibar untuk tempat suplemen dan minuman panas. Jadi kenapa ini harus disediakan? Karena orang-orang ini setelah nge-gym ini nggak langsung pulang biasanya, karena di sini juga perlu istirahat, makanya disediakan minibar. Jadi di samping pendapatan kita dari gym itu tahap awal orang tadi bisa 15.000 datang, ini nanti mereka bisa melengkapi beli suplemen. Nanti suplemen ini kan untuk pembentukan otot, untuk pembentukan biar kita cepat gemuk dan segala macam, atau cepat kurus gitu, sesuai yang diminati. Lalu minuman panas itu biasanya di sini nanti ada kopi, ada teh, jadi di situ bisa lengkap gitu. Orang-orang habis nge-gym itu
bisa langsung nongkrong. Di samping nongkrong juga kita juga menjual barang, ada bisnis. Nah, ini kita coba untuk mensimulasikan anggaran biaya. Ini tadi kita misalnya kita tidak punya tempat, itu kita sewa dulu 50 juta per tahun. Ini sudah cukup untuk beli alat ini. Untuk 20 item itu 200 juta lah cukup. Produk lokal tapi berkualitas. Untuk treadmill ini 2 unit, kira-kira 1 unitnya harganya 30 juta. Kita sediakan sepeda statis juga 2 unit sudah cukup, per unitnya 5 juta. Terus untuk minibar tadi dan kelengkapan kulkas, almari, suplemen itu total 7 juta. Itu rencana anggaran biaya untuk tahap awal 320 juta itu sudah. Untuk estimasi pendapatan karena awal tadi sudah saya sampaikan, itu katakanlah kita estimasikan per hari 50 orang ini 15.000 kali 30 hari menjadi 22 juta, ini sebulan. Jadi ini untuk tahap-tahap awal. Jadi menjanjikan juga kalau nanti lama-lama gitu, itu sudah semakin banyak. Karena apa? Di tempat kami ini berjejer-jejer itu semua ramai gitu. Jadi berarti masyarakat itu perlu kesehatan. Kalau estimasi pengeluarannya ini tenaga kerjanya 2 orang sudah cukup karena sistem shift nanti pagi dan malam. Untuk biaya tokennya sekitar karena tidak terlalu banyak makan listrik 1 bulan 1 juta. Untuk pajak ini pajak kebugaran ini mungkin masing-masing perda berlainan. Kalau di Semarang ini 15%. Jadi kalau kita estimasikan 15% sekira 3 juta, kita butuh office boy karena nanti begitu selesai kita bersih-bersih, nyapu, untuk alat-alatnya juga dibersihkan semuanya biar kelihatan rapi dan bersih. Karena itu memang merupakan syarat untuk pelayanan pelanggan kita. Ini alat-alat gym mungkin perlu diketahui juga kira-kira seperti ini. Nah, ini di tempat kami memang sederhana, masih sederhana. Nah, ini seperti ini. Ini produk lokal dari Jawa Timur. Nanti kalau Bapak ini mau pesen bisa lewat kami juga. Nah, ini minibar. Di sini ada fit bar, ada bembeng, ada pisang. Memang di sini memang kita minuman makanan sehat dan minuman sehat juga. Jadi ada WW ini pembentukan otot, MES ini untuk kita biar kalau kurus digemukkan dulu baru dibentuk gitu. Terus ada ripet, pembakaran lemak, ada hidrosikat. Hidrosikat itu untuk menambah tenaga, misalnya kita kurang fit ditambah tenaganya. Tapi ini bukan doping, tapi suplemen untuk menambah saja. Ada kulkas dingin, ini isinya ya seperti ini, ada kacang hijau, ada amidis, segala macam ini. Nanti dilengkapi, ini tergantung ini nanti kebutuhan menyesuaikan. Jadi alat-alatnya seperti ini, ada treadmill 2 tadi yang sudah saya sampaikan, terus ada galon itu untuk diminum gratis nanti. Ini gerakan-gerakannya mungkin nanti ini kalau gerakan ini nanti dipandu trainer. Jadi kita nggak perlu kita yang memandu, kita trainernya nanti freelance aja. Karena begitu kita mendirikan tempat ini sudah nanti banyak yang lamar trainer itu. Ini leg press ini untuk otot, untuk bagian kaki, khususnya paha, leg press. Nah, ini shoulder press. Ini otot bagian bahu dan otot tangan. Sederhana. Ini untuk treadmill, berlari di atas permukaan bergerak. Nah, ini ngedek.
itu mengembangkan ukuran dada. Ini biasanya diminati ini, diminati terutama mahasiswa, anak-anak muda supaya kalau pakai baju gitu bisa kelihatan keren gitu ya. Ini mesin check press ini bagian otot bagian dada. Ini alatnya macam-macam, tapi untuk sementara nanti 20. Nah, ini leg extension ini otot bagian paha depan. Ya, seperti itu gerakan. Ini mesin alat full down, ini melatih otot bagian lengan dan bahu. Nah, ini kalau sudah terbentuk nanti biasanya TNI Polri ini rata-rata di klien kita banyak. Karena apa namanya ini membentuk tubuh mereka supaya representatif badannya. Jadi pakai baju itu bagus, pantas. Nah ini untuk merupakan jenis vaksin melatih otot bagian paha dalam maupun luar. Ini biasanya ibu-ibu ini perlu ini supaya bagian pahanya kuat. Nah ini seperti ini. Otot bagian paha dalam maupun luar ya. Nah ini seperti ini. Jadi enak. Kalau kita udah pensiun nanti bisa transfer energi. Nanti sambil melihat ibu-ibu senam, kita itu lingkungannya itu bisa fresh gitu ya. Melihat cewek, melihat anak-anak muda gitu. Ya, ini fitness dan kebugaran ini pilihan yang tepat. Ya, mungkin seperti itu, Pak Tony. Baik, terima kasih Pak Mitro sudah menjelaskan secara detail ya. Jadi ada beberapa pertanyaan ini Pak, mungkin nanti bisa tolong dijawab dari teman-teman. Saya bacakan saja Pak ya. Ya siap. Ini dari Pak Buset, ini dari pensiun Pak Budi Setiawan. Pak Budi Setiawan dari PJB. Mohon info sebagai langkah awal berapa modal minimal yang diperlukan untuk membuka usaha gym? Ya, bisa langsung jawab. Ya, untuk awal tadi yang perlu disiapkan itu kurang lebih 327 juta. Jadi yang besar sebetulnya Pak Buset. Tempe. Kalau yang lainnya itu fleksibel itu, tergantung kebutuhannya. Jadi mau banyak, tapi standar itu 20 alat cukup supaya tidak menunggu. Ini, jadi itu Pak Tony. Jadi yang banyak itu sewa tempatnya. Tapi kalau punya tempat sendiri malah lebih membantu sebetulnya. Oh, berarti dari sisi kos bisa lebih ditekan ya? Ya, bisa ditekan itu Pak. Oke. Baik, mungkin lanjut pertanyaan kedua dari Pak Darmo nih. Syarat minimum untuk buka usaha ini apa saja? Ruangan, alat gym, parkir ya, izin tentunya ya. Ini semua ya Pak? Ya, syarat minimumnya tadi sudah saya sampaikan, jadi tempat, terus dilengkapi dengan sarana parkir segala macam, terus ada alat gym itu relatif fleksibel lah. Kalau tempatnya nanti agak besar ya kita mengikuti alatnya dibanyakin gitu, supaya tidak nunggu. Nanti di samping itu juga ada treadmill, ada sepeda statis, terus ada mini barnya itu. Yang penting ada mini bar karena ngiros-ngiros kita sambil menjual, tapi lumayan juga dari situ gitu. Untuk izin gimana Pak izinnya Pak? Kalau izin lewatnya ini kan masuknya ke PAPSI ya, ikut di naungan PAPSI, Persatuan Angkat Besi. Itu mudah. Izinnya lewat online juga bisa. Yang penting NPWP-nya itu aktif. Jadi tidak vaksin. Jadi nanti bisa lewat online langsung keluar itu izinnya. Dan biayanya murah itu ya? Tanpa biaya, Pak. Oh, tanpa biaya, Pak. Tanpa biaya. Baik. Secara detail dari Wadilah Turinda. Mohon penjelasan untuk penetapan tarif ke konsumen.
Apakah dibedakan kelompok konsumen, misalnya untuk siswa diberi tarif lebih ringan dibanding yang orang tua atau karyawan? Ya itu fleksibel ya, kita melihat pasarnya dulu. Kalau kita misalnya dekat perguruan tinggi ya, mereka diberi fasilitas lah. Mungkin 2 orang bisa dapat potongan, katakanlah di sini saya tadi estimasi 1 orang 15.000 ya. Nggih. Sistem sistem sharing katakanlah, oh bisa 2 orang, 3 orang nanti dapat potongan gitu. Oke. Ya bisa menyesuaikan pangsa kita. Tapi kalau Ya, di kampung itu kita pasang tarif 15.000 sudah cukup. nggih. Baik. Selanjutnya dari Pak Darmo Sudikdo, PLN di Jateng. Pelanggan sekali datang, waktunya berapa? Diberikan waktu berapa menit Nah ini sekali untuk kedatangan? menjaga servis kita itu tidak dibatasi. Tidak dibatasi waktunya, karena apa? Orang itu 1 jam sudah capek gitu loh. Artinya Oh, kita iya betul. kita tentukan 2 jam, mereka wah udahlah, kita bebas saja mereka itu biar berlama-lama nongkrong sambil kita jual suplemen, jual minuman gitu, Iya, iya. jual makanan itu ngiras-ngirus di situ nanti Pak Iya, Tony. iya. Iya, Baik. Jadi tidak ada batasan waktu ya, Pak? tidak ada batasan waktu. Tapi kalau treadmill kita batasi karena ada listriknya, maksimal itu 30 menit. Oke. Selain Tapi treadmill, bebas? ya bebas, karena treadmill itu kalau sebetulnya 15 menit itu sudah, kalau Capek? kita ke 300 sudah keluarnya banyak sekali. Kalau setengah jam nanti kecapean. Oke. Ya, Baik. Kemudian dari Tasikmalaya nih, Mukarom, perihal perizinan tadi sudah disampaikan, saya lewatkan saja. Kemudian dari Cirebon, Pak Wiranto, ruangan yang dibutuhkan minimal. Kira-kira berapa Pak minimalnya Pak? ya tadi sudah saya sampaikan kalau 200 itu 10 kali 20 udah cukup. Ya, Jadi itu ideal. Ideal, ada kamar mandi, satu aja cukup karena orang nge-gym itu nggak butuh ke belakang. Jadi keringetnya banyak, minum banyak. Paling mereka disediakan, kita jualan handuk gitu. ya, Jadi sambil sambil ngisep keringat itu kita jualan handuk gitu. baik. Kami lanjutkan lagi. Tadi alat gym yang dibutuhkan sudah disampaikan tadi minimal 20 ya Pak? Ya, Eh, 20. Tapi di bawah 20 masih bisa juga toh? Bisa, bisa. Bisa, gitu ya. Kemudian ini Pak Padilah lagi, apakah ada inisiasi kerjasama dengan seorang dokter mengingat hubungan dengan olahraga kadang ada konsumsi mungkin yang perlu bantuan dokter gitu. Ada semacam dokter disediakan di sana kerjasama? Oh enggak, jadi di sini murni kesehatan, jadi tidak ada keterkaitannya dengan dokter. Jadi Oke, mereka sudah mengukur kesehatannya. Saya di sini hanya butuh sehat saja, J. ya butuh sehat saja. Baik, ini dari Bapak kita Pak Usairin. Berapa untuk gaji trenernya dan bagaimana trainer yang dilanggan khusus oleh member? Ya, jadi untuk trainer ini bervariasi. Jadi yang mereka punya sertifikat gitu ya, itu bisa di atas 2 juta lah. 2 juta sampai 3 juta. Itu J. yang punya sertifikat. Tapi kalau enggak, tapi dia punya skill, punya keahlian, karena mereka sebetulnya tidak melihat hitam, tidak melihat sertifikat, dia melihat keahlian dan bagaimana dia melatih kedekatannya dengan kliennya, ya, J. berasa nyaman. 1,5 Pak Tony, Baik. 1,5 itu 1 bulan. Ya. Baik, Bapak-bapak dan Ibu, jika masih ada pertanyaan, masih ada tersisa waktu 2 menit, 3 menit. Kalau tidak ada, saya coba simpulkan jadi bahwa Pak Mitro ini untuk membuka gym ini ternyata yang pertama ruginya bisa Kecil, dikatakan relatif kecil lah, mungkin tidak ada kerugian ya Pak ya, tidak ada. dalam hal ini ya. Karena yang pasti di sana tidak memerlukan juga keahlian khusus. Iya, Di samping tidak ada ketergantungan kepada orang lain dan yang pasti modal usahanya fleksibel ya Pak. iya. Seadanya bisa 200, mungkin bisa 300 tergantung kemampuan dari bapak-bapak yang Ya. memang berminat untuk membuka usaha tersebut. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan, mungkin karena waktu juga yang
berjalan terus. Masih ada satu pemateri lagi. Terima kasih Pak Mitro sudah memberikan gambaran yang cukup baik terkait dengan bisnis, karena ini ternyata pensiunan ini bisnisnya menyehatkan ini. Ya. Ya, mudah-mudahan tambah berkembang terus ya. Amin. Sesuai dengan visinya tadi. Ya. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton IKPLN TV. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.